Oke, kembali lagi bersama saya dalam acara Ngapol Ngaco Bola. Kali ini kita membahas tentang timnas Indonesia ya. Kemarin berhasil menjadi mencuri atau memetik kemenangan di kandang lawan, yaitu di Kuwait, ya kan. Dia berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor akhir 1-2. Oke. Ini kemenangan yang cukup penting bagi timnas karena di sini kan kualifikasi Piala Asia ya kan, U23, di mana dia tergabung di grup A. Di situ ada Kuwait, Jordania sama Nepal. Terakhir kali timnas Indonesia menang atas Kuwait ini pada tahun 1980. Ya, hampir 42 tahun lamanya Indonesia tidak pernah menang melawan Kuwait di ajang turnamen ya. Pada saat itu di tahun 80 itu di ajang turnamen kemerdekaan yang berlangsung di Malaysia. Saat itu Indonesia menang 2-1 atas Kuwait. Nah, setelah itu kemudian hampir tidak pernah menang sama sekali dari timnas Kuwait. Terakhir kali bertemu Kuwait itu tahun 2009, saat itu kualifikasi Piala Asia tahun 2011. Saat itu hasilnya imbang 1-1 kalau nggak salah. Itu menurut Gezon.com ya. Cukup unik kemarin yang formasi yang dilakukan timnas kita, dimana Sintayong ini memakai formasi 3-4-3 ya. Duet di lini belakang itu ada siapa? Farudin, tengahnya Rizky Ridho, kemudian yang kiri Elkan Bagot, kemudian empat gelandang ini wing kanan ini yang diisi oleh Rahmat Irianto. Ini pemain serba bisa, bermain di mana saja dia siap. Biasanya ditaruh gelandang, back tengah. Sekarang Sintayong memasukkan dirinya di line up di posisi wing kanan. Kemudian ada gelandang tengah ini ada Mark Klok sama Ricky Kamboya. Ini cukup bagus ini permainannya. Dia Mark Klok sebagai gelandang tengah, sebagai penyeimbang, dan Ricky Kamboya ini sebagai ibarat itu playmaker lah. Ya. Kemudian ada ini Pratama Arhan di wing kiri. Kemudian 3 penyerang ada Sadil kanan, yang tengah ini Lili Pali. Terus yang kiri ada Irfan Jaya. Dia memasang 3-4-3 false nine ya kan, tanpa striker murni di sana. Oke, kita lihat statistik dari jalannya pertandingan kemarin, yaitu ball possession kita kalah, yaitu 56% berbanding 40%. Kemudian ada total shot yang dilakukan oleh kedua tim. Dari Kuwait itu 13. Dari Indonesia sendiri ada 12. Shot on targetnya Kuwait itu 6. Dari Indonesia 2. Passing 457 berbanding 34-1 untuk Indonesia. Akurasinya 81%. Dan di sini Indonesia menang ya kan, untuk soal akurasi passing yang dimiliki oleh Indonesia sendiri, yaitu 85%. Great change 66-5. Tackle-nya 20 berbanding 12. Intercept menang Indonesia, yaitu 32 berbanding 25 untuk Kuwait. Jadi ini data dari lapangbola.com. So Indonesia sebenarnya tidak kalah dalam hal peluang ya kan. Cuman itu tadi dalam hal egois lah. Maksudnya egois dalam hal untuk mencetak gol. Itu terjadi di menit akhir, dimana Ricky Kambuaya ya kan
itu sudah berhasil mengelabui back dari Kuwait. Akan tetapi dia tidak mengumpankan ke temannya yang berpeluang mencetak gol. Dia malah menendang bola sendiri. Oke, kita ke babak yang pertama terlebih dahulu, di mana sebenarnya gol yang terjadi itu kan dari umpan lambung ya kan. Itu sebenarnya sudah diantisipasi oleh Coach Shin, di mana pada saat latihan itu sudah dilakukan arahan, karena kita tahu bahwa timnas Kuwait ini kan pemainnya tinggi-tinggi. Dia memanfaatkan lebar lapangan, memanfaatkan ruang dari sektor sayap, kemudian dia melambungkan bola ke arah depan kiper dari Nadeo ini kan. Sebenarnya sudah diantisipasi, cuma sayangnya kemarin di Kambuaya ini telat untuk menutup pergerakan dari pemain Kuwait, sehingga bola itu berhasil di crossing dan berhasil disundul dengan baik oleh Yuse Al Sulaiman ini pada menit ke-40 ya. Dan pada saat itu, semenit kemudian atau beberapa detik lah, timnas itu langsung melakukan serangan yang cukup bagus itu, yang dilakukan oleh Mark Klok ya. Bola umpan lambung, crossing atau penetrasi dari Mark Klok, ada Ricky Rahmat Irianto, dan di situ Rahmat Irianto terkena pelanggaran ya dari kipernya Kuwait sendiri. Alhasil di situ penalti dan Mark Klok berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Skor 1-1 bertahan sampai jeda di babak kedua, di mana timnas ini langsung menggebrak melalui kombinasi Irianto dan Witan Sulaiman, menghadirkan sebuah kemelut di depan area kotak penalti lawan. Dan di situ bikin Witan punya ruang untuk menembak. Tapi sepakan Witan ini diblok oleh pemain dari Kuwait sendiri. Dan bola liar itu disambar oleh Rahmat Irianto menjadi gol pada menit ke-48. Kuwait hampir menyamakan kedudukan itu beberapa saat kemudian. Badr punya ruang yang di depan kotak penalti, akan tetapi tembakannya belum berubah gol karena menerpa tiang dari sisi kanan Nadeo. Dan Kuwait ini sempat mencetak gol ya kan, melalui Yusuf Al Sulaiman. Akan tetapi gol itu dianulir karena Yusuf berada di posisi offside. Menit ke-67 Kuwait mendapat tendangan bebas dari kotak penalti, namun eksekusi dari pemain Kuwait ini tidak bisa memanfaatkannya, jadi agak melambung dari atas gawang dari Nadeo. Di menit ke-81 Witan membuang kesempatan emas untuk membawa Indonesia lebih menjauh lagi ya kan, menjauh dari sebetulnya bisa mencetak gol 3-1, namun tembakannya itu melenceng banget. Seharusnya itu kalau gol sudah kill the game, harusnya sudah menang itu. Dan ada lagi peluang yang kan ini juga yang sudah saya katakan, Ricky Kambuaya. Lagi Ricky Kambuaya ini punya peluang di menit akhir, namun tembakannya di depan gawang bisa diblok oleh bek Kuwait. Ini harusnya agak egois ya yang dilakukan oleh Ricky Kambuaya.
harusnya itu ada pemain timnas juga di situ, ada Dimas Derajat kalau nggak salah. Itu kasih passing ke Dimas Derajat mungkin udah beda ceritanya, malah dia melakukan soloran dan langsung menembak, langsung syuting ke arah gawang. Jadinya ya tidak bisa atau diblok lah tembakannya dari Ricky Kambuaya. Jadi nggak, laga akhir pun jadi skor 2-1 ini untuk kemenangan timnas bertahan hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit ya. Tentu di laga ini timnas sudah mengamankan 3 poin. Dia sekarang di posisi kedua klasemen. Next tanggal 12 dia melawan Yordania. Kalau bisa dia harus bisa menang melawan Yordania untuk bisa mendapatkan kalau bisa menjadi juara grup ya kan. Ini menang kemudian melawan Nepal di laga terakhir imbang sudah cukup bagus untuk timnas kita. Dan nantinya yang diambil itu untuk yang lolos otomatis itu juara grup, kemudian ada 6 runner up terbaik. Minimal runner up terbaik ini yang kita kuasai dulu, yang kita kunci terlebih dahulu. So itu tadi tentang timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Kuwait dengan skor 2-1. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel di bawah ini untuk mendapatkan video terbaru dari Ngapot. Dan aktifkan juga loncengnya ya kan. See you. Ciao.